Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persita Tangerang dengan Persik Kediri, di mana kedua tim harus berbagi 1 poin setelah hasil akhirnya 2 sama ya. Jadi untuk Persita Tangerang di pertandingan ini yang saya ingin lihat adalah di sektor lini tengah, sedangkan untuk Persik Kediri saya ingin lihat bagaimana perkembangan dari Rospide ya untuk menangani Persik Kediri sejauh ini. Nah, kalau kita lihat dulu dari starting line up-nya, Persita Tangerang di sini Tibaldo Alves akhirnya tidak memasang Bustos maupun Sudin ya sebagai starting line up, tapi Besin Yong sebagai gelandang serang, lalu Rifki Setiawan sebagai box to box dan Vidal dipasang sebagai gelandang serang. Ya, dan di sini Umanelo yang bermain dari sayap kiri ya, dan Esa Sarul di kanan, Fregonzi di depan. Sedangkan untuk Persik Kediri dari sektor lini belakang nggak ada masalah, di tengah masih sama-sama pemain inti ya, Renan Silva, Bayu Otto, Rohichan. Dan di sini Flavio akhirnya bisa comeback ya. Jadi saya ingin lihat juga bagaimana duet dari MK Nafi, Flavio dan Yohanes Pahabol di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di babak pertama ya, Persita Tangerang ini langsung tampil menekan. Ketika kehilangan bola langsung memberikan pressing. Ini ciri khasnya Tibaldo Alves ya. Kalian pasti tahulah ketika menangani Persik Kediri ya, permainan Tibaldo Alves seperti ini. Menekan untuk mencari gol yang cepat dan juga melakukan pressing ketika kehilangan bola. Dan itu terbukti kalau Persik Kediri dipaksa sulit untuk bisa memperkembangkan permainannya karena Persita Tangerang ini sangat menekan. Tapi ada sisi positif yang saya bisa ambil dari Persik Kediri. Ketika dilakukan pressing dari pemain depannya Persita ya, entah Esa Sarul, Fregonzi, itu pemain Persik Kediri bisa keluar dari tekanan pressing. Ini ya sisi positifnya. Rangga bermain di sebelah kiri berapa kali bisa mengalirkan bola ke Pahabol atau Flavio, atau mungkin ke Rohichan yang dekat untuk mendekati wingback kiri atau kanannya Persik. Ya, jadi ini sudah ada nilai plus juga dari kedua tim. Kalau Persita Tangerang bermain pressing ini juga efektif. Tapi untuk Persik Kediri ketika mendapatkan pressing ini juga bisa berapa kali keluar dari tekanan pressing ya. Ya, kalau kalian lihat nggak banyak lah passing-passing long ball yang justru nggak efektif. Walaupun masih ada ya ada, tapi nggak terlalu banyak seperti lawan Persikabo. Ya, dan di sini akhirnya Persita Tangerang bisa unggul dulu di menit ke-11 dari Vidal. Ya, kalau saya komentari gol ini ya ini murni ya kecerdasan dari seorang Vidal yang melihat posisi Diki Yuson ya mungkin maju menjauhi dari posnya. Ya, jadi Vidal dengan tenang bisa menciptakan gol yang cukup bagus dan ya tentunya Diki Yuson ya jaraknya sudah nggak bisa untuk meng-clearance ya. Ini juga ada blunder dari Diki Yuson yang instingnya juga perlu diasah ya. Insting ini kan untuk menebak pemain akan melakukan crossing atau melakukan shoot ya. Dan memang persentase Vidal melakukan shoot itu kecil. Tapi ya inilah kembali lagi insting berarti dimenangkan oleh Vidal ya, yang persentasenya kecil untuk bisa gol itu ya karena kan sudutnya sempit, tapi terbukti Vidal ini cukup bagus golnya. Ya, dan di sini Persita Tangerang bisa unggul 1-0. Nah, ketika sudah unggul 1-0, Persita tetap bermain menekan, tetap bermain pressing. Ini yang berapa kali ya Persik Kediri tampak kesulitan lah untuk bisa mengembangkan permainan. Tapi sektor tengah dari Persik Kediri kalau menurut saya juga cukup baik. Berapa kali kerjasama dari Bayu Otto dan Renan Silva ini bisa mengalirkan bola ke sektor sayap. Belum switch position yang dilakukan oleh Flavio dan Pahabol ya. Kalian bisa lihat berapa kali ya Pahabol di kiri, Flavio di kanan, atau Flavio di kiri, Pahabol di kanan. Ini berapa kali melakukan switch position. Ya, jadi memang untuk lini tengah Persik Kediri juga cukup baik. Walaupun penyerangannya belum terlalu maksimal ya karena Persita Tangerang ini bermain cukup pressing. Dan terbukti lagi di menit ke-22 Fregonzi bisa menciptakan gol assist dari Esa Sarul. Ya, itu golnya cukup baik, membuktikan kreativitas serangan dari sektor sayap dan tentunya Fregonzi akhirnya bisa menciptakan gol. Nah, akhirnya Persita Tangerang unggul 2-0. Tentu respon yang dilakukan oleh Persik Kediri mau nggak mau harus tampil lebih keluar lagi ya karena ya sudah tertinggal 2-0 kan mau nggak mau Persik Kediri harus tampil keluar. Sedangkan untuk Persita Tangerang ya tentunya harapan saya tetap bisa bermain ya seperti masih 0-0. Karena biasanya Tibaldo Alves ini nggak bermain bertahan ketika sudah unggul 2-0 ataupun 3-0. Tapi justru ketika sudah unggul 2-0 Persik Kediri yang bisa mengambil alih permainan. Berapa kali Persik Kediri justru di babak pertama itu ya menjelang
menit-menit akhir ya, itu berapa kali bisa melakukan peluang-peluang yang berbahaya. Salah satunya gol dari Flavio. Itu gol juga murni ya, kualitas shoot dari Flavio yang dari luar kotak penalti on target itu ya, sempat kena tiang lalu bolanya memantul lagi ke bawah dan gol. Itu ya untuk sekelas Randy Oscario juga sulit ya membendung tendangan keras seperti itu. Nah, akhirnya di babak pertama Persita Tangerang masih unggul 2-1. Dan perlu digarisbawahi di sini, ketika Persita Tangerang bisa bermain pressing, bisa bermain lebih menekan, ini terbukti kalau Persita Tangerang bisa unggul 2-0. Nah, ketika Persik Kediri sudah tertinggal 2-0, kesimpulannya di babak pertama itu justru bisa mengambil alih permainan. Yang artinya Persik Kediri bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Ini sudah ada alarm berbahaya untuk Persita. Karena di satu sisi Persik Kediri pasti di babak kedua akan tampil lebih menyerang. Dan yang kedua ya Persik Kediri di babak pertama sudah bisa menguasai, bisa mendominasi ketika tertinggal 2-0. Ini sudah ada ya masing-masing evaluasi lah dari kedua tim ya, terutama ya Persita Tangerang. Nah, kalau kita lihat di babak kedua ya, dari 15 menit awal ya Persita Tangerang masih tetap sama, belum bisa keluar dari tekanan pressingnya Persik. Jadi kalau boleh dibilang di babak kedua sampai menit ke 50-an lah, itu Persik Kediri yang bisa mengambil alih permainan. Terbukti ya, karena Persik Kediri harus mencuri gol karena posisinya tertinggal. Nah, di menit ke-53, disinilah saya baru bertanya-tanya di pergantian pemain yang dilakukan oleh Rivaldo Alves. Fareza Sudin masuk menggantikan Umanailo. Artinya apa? Kalau Persita Tangerang mengganti pemain sayap dengan pemain tengah. Vidal yang bermain cukup bagus, cukup aktif sebagai gelandang serang di babak pertama, ini justru dipasang lagi ke sayap kiri. Artinya Persita Tangerang memasang Rifki, Baisinyong, lalu Fareza Sudin ini sebagai pemain tengah. Ya, Esa Sarul masih bermain di kanan. Nah, di sini saya sudah tanda tanya, kenapa justru Sudin yang masuk menggantikan Umanailo, bukan Irsad Maulana atau Hanis Syagara? Karena sebetulnya Persita Tangerang ini butuh bermain seperti kedudukan yang masih kosong-kosong. Harus bisa Persita Tangerang ini kembali lagi bermain menekan. Jangan terus-terusan ditekan oleh Persik Kediri, tapi justru memainkan pemain tengah yang menggantikan pemain sayap. Dan kalian bisa lihat selama Sudin bermain, saya nggak menyalahkan Sudin ya, tapi saya justru tanda tanya kepada pergantian pemain ini dari Rivaldo Alves. Justru memberikan kesempatan kepada Persik Kediri bisa lebih mendominasi. Berapa kali kesempatan peluang emas dilakukan oleh para pemain Persik Kediri? Berapa kali Persik Kediri bisa masuk dari sektor tengahnya Persita Tangerang? Shoot dari Renan Silva, dari Flavio ya, lalu salah satunya gol dari Sawyer masuk yang menggantikan Flavio. Itu Sawyer juga golnya cukup baik, yaitu assist dari Agil ya kalau nggak salah, dari sayap kanan passing ke tengah, dan sempat kalau nggak salah ada sedikit miskom dari sektor belakangnya Persita ya. Jadi justru bola dua kali nggak kena oleh, saya nggak tahu namanya ya, saya lupa itu, saya nggak terlalu jelas. Ya, di situ baru Sawyer langsung melakukan volley, dan kembali lagi Oscario nggak menyangka itu bola bisa cepat masuk ke tiang pojok kedua. Ya, artinya apa? Kalau dengan perubahan permainan dari Persita justru membuat atau memberikan kesempatan kepada Persik Kediri untuk mengambil alih permainan. Nah, ketika kedudukan 2 sama, barulah Rivaldo Alves memainkan Irsad Maulana menggantikan Rifki ya, kalau nggak salah Rifki ya. Iya, Rifki Setiawan. Artinya ya Rivaldo Alves ingin mengembalikan lagi formasi yang seperti awal lagi. Dan itu memang terbukti ketika Persita Tangerang memainkan Irsad Maulana, lalu Bustos juga dimainkan di sini. Kalian bisa lihat ya, ketika kedudukan 2 sama, Persita Tangerang yang justru bisa berapa kali melakukan penyerangan dan berapa kali juga bisa melakukan peluang, walaupun masih gak terlalu maksimal peluangnya. Tapi at least artinya apa? Permainan menyerang dari Persita itu justru lebih efektif daripada bermain ya bertahan. Inilah ya kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari Persita Tangerang. Kalau menurut saya ini sudah ada blunder dulu dari pergantian Rivaldo Alves ketika kedudukan masih 2-1. Sedangkan untuk Persik Kediri ketika sudah tertinggal 2-1 tetap bermain konsisten ya, tetap bermain menekan. Lalu di sini Flavio diganti mungkin karena kecapean, Supriyadi bermain ya, Sawyer bisa bermain, lalu
Ahmad Agung juga terkena kartu merah, ya itu ya tinggal diberikan evaluasi aja lah dari Rospite. Ya, intinya kalau Persik Kediri memang ketika sudah kedudukan tertinggal 2-1 ya, Persik Kediri banyak menyerang. Ya karena permainan Persita pun juga total defense gitu loh yang saya sayangkan. Ya coba kalau Persita Tangerang bisa tetap bermain seperti di babak pertama. Jadi jual beli serangan lebih enak terlihat. Tapi ini benar-benar mendominasi sekali Persik Kediri dan tiki-takanya juga kembali lagi bisa terlihat. Ya semoga dengan permainan seperti ini Persik Kediri bisa menjaga konsistensinya. Ya, dan ketika sudah 2-2, ya walaupun Hamra ada satu peluang emas ya dari headingan tapi masih bisa ketepis oleh Oscario. Ya intinya kalau Persik Kediri ini bisa bermain juga cukup baik dan efektif. Berapa kali melakukan penyerangan juga cukup berbahaya. Ya, yang paling penting keluar dari pressing, tekanan pressing dari para pemain Persita. Ini juga beberapa kali saya sudah melihat cukup baik ya, nggak terlalu banyak lah passing-passing long ball yang nggak efektif, walaupun masih ya ada terlihat lah, tapi nggak terlalu banyak. Ini sisi positif dari Persik Kediri ya. Jadi dengan hasil ini ya saya bilang untuk Persita Tangerang ya semoga Divaldo Alves bisa sedikit melakukan pergantian pemain yang sesuai dari kondisi di atas lapangan, karena kondisi 2-1 ini belum aman untuk Persita Tangerang, apalagi Persik Kediri banyak sekali bisa menekan. Ya, ini pergantian pemain dari Divaldo Alves. Sedangkan untuk Persik Kediri, cara permainannya sudah cukup baik. Memang di sini penampilan Pahabol ya, ini saya bilang kurang berkontribusi maksimal. Lalu Kanavi juga masih minim support ya. Di sini M Kanavi masih minim support. Ya paling ini aja untuk Ahmad Agung yang terkena kartu merah ya semoga bisa diberikan evaluasi paling ini. Ya, jadi ini aja, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.